البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عند الصغار هم ينابل. Siapa yang pertama kali diberi pakaian kelak pada hari kiamat? Taib Nabiullah Ibrahim. Hafal dalilnya? Belum. Yang lagi alif. Tuh. Hafal belum? Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa inna awwalal khalaiq Baik, muttafaqun alaih. Hadits Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Wa inna awwalal khalaiq yuhsa yaumal qiyamah Ibrahim. Nah, ini. Baik. Siapa yang pertama kali memuliakan tamu, memberikan hidangan kepada tamu? Nabi Ibrahim. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Dhariyat. Ijlis, indah ya mujahid. Bagaimana? Terus faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samir. Menunjukkan Ibrahim menyembelihkan sapi untuk tamunya. Tapi dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau yang pertama kali. Ini butuh nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hafidha ya Zaid. Nah, inna Ibrahim awwal man adhafa al-bayt. Hadits Abi Hurairah rawahu al-Baihaqi wa hasanahu al-Albani. Nah, Idris. Baik. Indah ya Ibrahim. Umur berapa Ibrahim dikhitan? 80 tahun. Nah, bukan Ibrahim antum, tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Umur 80
tahun. Nah, baru dikhitan. Karena memang saat itu baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau umat Muhammad batasan terakhir, nah, seorang harus sudah dikhitan kapan? Batasan akhir. Nah, seorang sudah harus dikhitan kapan? Inda akhi Muhammad. Sebelum balik. Nah, baik. Jadi batasan akhir sebelum balik. Ini. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man hiya Ummu Ismail alaihi salatu wassalam? Siapa itu ibu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam? Wal jawab Hajar alaihi salam. Dan ini jelas kepada kita. Dan Hajar, nah, asalnya adalah hadiah yang diberikan oleh siapa? Indahnya Umar. Baik. Hadiah dari seorang raja yang kafir akan kala Ibrahim dan istri beliau yang pertama siapa? Sarah melewati negeri yang kafir, yang tidak seorang pun wanita cantik lewat di negeri tersebut kecuali akan dirampas. Maka saat itu ketika para prajurit kerajaan di negeri tersebut melihat Sarah, maka mereka laporkan kepada raja yang zalim bahwasanya ada wanita cantik yang bersama dengan seseorang yang bernama Ibrahim. Maka kemudian ditanyalah Ibrahim siapa wanita ini. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kalau menjawab dia adalah istriku, dia akan dibunuh. Akhirnya Ibrahim menjawab bahwasanya ukhti, dia itu adalah saudariku. Yang dimaksudkan oleh Ibrahim alaihi salam, dia adalah saudariku seiman, saudariku seislam, karena saat itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim dan istrinya di negeri tersebut. Dan ini merupakan salah satu dalil ikhwanifillah diperbolehkan seorang menggunakan tauriyah. Tauriyah yaitu suatu ungkapan untuk bisa melepaskan diri dari suatu kesulitan, tapi tidak sampai jatuh kepada kedustaan. Tidak sampai jatuh dalam dusta. Baik, di sini Ibrahim katakan ukhti, karena kalau dia mengatakan zaujati, dia akan dibunuh. Akhirnya karena itu adalah saudarinya, Ibrahim dibiarkan hidup, tapi Sarah diambil. Setelah diambil, di sini juga faedah ikhwanifillah tentang tawakal yang sangat kuat dari Ibrahim juga istrinya. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Maka tatkala diambil oleh si raja yang zalim tadi, dan si raja berkeinginan untuk merampas kehormatannya, maka setiap mendekat seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya sehingga tidak bisa bergerak. Setiap mau mendekat, Sarah berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijaga dari orang fajir tersebut.
sehingga orang tadi pun tertahan, tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya minta tolong kepada Sarah untuk didoakan agar dilepas. Akhirnya didoakan lepas. Tapi yang namanya orang fajir, lepas, nyoba lagi, didoakan lagi, tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya yang ketiga kalinya sudah kapok dan merasa sudah tidak mungkin lagi untuk bisa menjamah Sarah ini. Kemudian memerintahkan untuk dikeluarkan karena sesungguhnya ini adalah jin perempuan. Hadhihi jinniyah, suruh keluarkan. Kemudian mereka disuruh pergi dan diberi hadiah Hajar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Sarah dari kejahatan orang fajir tersebut, dan Allah berikan rezeki berupa apa? Berupa seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Yang kemudian Hajar ini diserahkan oleh Sarah untuk dijadikan istri oleh suaminya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sejarahnya. Yang kemudian dari Hajar ini lahirnya putra Nabiullah Ibrahim, yaitu Ismail. Putra Nabi Ibrahim yang pertama. Karena saat itu Ibrahim juga sudah sangat mengharapkan mendapatkan keturunan. Sangat mengharapkan mendapatkan keturunan karena tentunya seseorang memiliki ilmu, seorang memiliki warisan. Dan warisan yang diwariskan oleh seorang nabi, oleh seorang rasul yang utama adalah ilmu. Ingin ada yang mewarisinya. Ada dari apa? Dari keturunan dia, dari darah dagingnya yang bisa mengambil warisan tersebut. Oleh karena itulah di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh. Maka diberikan anak yang pertama yaitu Ismail dari Hajar alaihi salam. Yang dari Nabi Ismail inilah nanti kemudian terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di awal kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala uji keimanan Ibrahim beserta istri dan anaknya. Kenapa? Ketika awal lahirnya Ismail dalam keadaan yang masih bayi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Batni Makkah, ke tempat yang saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal. Lihat, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Diperintahkan untuk diantar ke tempat itu. Tidak ada teman, tidak ada saudara, bahkan tidak ada sumber mata air saat itu. Ibrahim membawa ke tempat itu kemudian ditinggal. Lihat, kalau seorang tidak memiliki keimanan yang kokoh, tentunya akan berontak. Sebagaimana awal-awal Hajar memanggil Nabi Ibrahim ketika meninggalkannya. Ya Ibrahim, Ibrahim, panggilan seorang istri kepada suaminya tatkala dia ditinggalkan begitu saja oleh Ibrahim, karena Ibrahim juga tidak tega mau menjelaskan. Diletakkan situ sudah ditinggal. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan seorang istri yang minta dikasihan. Tapi tatkala Ibrahim tetap tidak meninggalkannya, tidak menoleh sama sekali. Hajar pun mengatakan, Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan
Berarti panggilan yang ketiga adalah panggilan keimanan. Maka Ibrahim menjawab, "Na'am." Iya. Bahwasanya Allah lah yang memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya di tempat yang tidak ada teman satupun. Maka lihat jawaban yang luar biasa dari seorang wanita, idzan la yudayyi'anna Allah. Jika demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan, tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan mereka. Dan ini hal yang wajib juga kita imani, ikhwanillah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kemudian kita mendapati kesulitan padanya, yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Seorang kerja di bank, kemudian dia bertekad untuk keluar dari pekerjaan tersebut demi menyelamatkan agamanya, maka yakin idzan la yudayyi'anallah. Jika demikian, yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kenapa? Karena kita ingin bersih dari riba. Seseorang bekerja pada pekerjaan yang setiap harinya bergelut dengan maksiat. Kemudian dia ingin menyelamatkan agamanya, meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, yakin akhwanillah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini harus jangan sampai seorang kalah dengan seorang wanita yang lemah fisiknya seperti Hajar alaihi salam. Harus dipupuk keimanan kita. Kapan saja kita memenuhi apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Baik. Masih berhubungan dengan Ismail dan Hajar. Pertanyaan berikutnya, ma hiyal bi'rul lati naba'at li ummi Ismail? Apa nama sumur yang muncul dalam airnya untuk Ummu Ismail, untuk ibunya Ismail, yaitu siapa tadi? Ibunya Ismail, indahnya Nafi'. Ibu Ismail namanya siapa? Hajar. Baik. Sumur yang muncul keluar airnya tersebut untuk Ummu Ismail namanya Zam-Zam. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil hadits at-tawil fi qissati Ibrahim wa zaujatihi Ummi Ismail wa waladihi Ismail. Hadits yang panjang tentang kisah Ibrahim dan istrinya yaitu Ummu Ismail yang namanya Hajar dan putranya yaitu Ismail. Wa fihi, dan pada hadits tersebut, fa idza hiya bil malaki 'inda mawdi'i Zamzam fa bahatha bi 'aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al-ma' fa ja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrifu min al-ma'i fi siqaiha wa huwa yaqulu ba'da ma taghrif. Rawahul Bukhari. Kisah yang sebagainya telah dituturkan tadi, akhwanillah, bagaimana Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Batni Makkah. Kemudian setelah ditinggal oleh Ibrahim, Ismail menangis sehingga Hajar kebingungan. Kemudian berlari dari sofa ke Marwah, kemudian balik lagi ke sofa, demikian sampai 7 kali, yang kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan sa'i untuk mereka-mereka yang berhaji, untuk mengingat di antaranya akhwanifillah kejadian tersebut. Bagaimana
ketabahan seorang ibu. Dan kebanyakan manasik haji afanillah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ketika sudah 7 kali, kemudian tiba-tiba Hajar melihat malaikat di tempat yang sekarang ini merupakan tempat sumur Zam-Zam. Yang malaikat tersebut afanillah sedang apa? Menggaruk-garuk dengan sayapnya, sampai apa? Sampai nampaklah air dari apa? Dari tanah tersebut. Maka dengan segera Hajar berusaha untuk apa? Membentuk semacam kolam, dalam artian karena muncul air sekelilingnya, berusaha untuk diberi semacam apa? Galengan, semacam tanggul agar apa? Agar airnya tidak kemana-mana, tapi bisa terkumpul, sehingga ketika terkumpul, beliau pun apa? Menciduknya. Menciduk, kemudian diletakkan pada tempat air beliau. Dan setiap kali diciduk semakin apa? Semakin banyak air yang keluar. Dan ini jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan sejak saat itu air Zam-Zam tidak pernah habis. Air yang diberkahi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan pada Zam-Zam dibandingkan dengan air-air yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan untuk apa orang yang meminumnya. Oleh karena itulah seorang yang meminum untuk istighfar, meminum dengan niatan untuk apa? Mencari kesembuhan, yaitu menjadikannya sebagai obat, maka biidznillah azza wajalla itu juga bisa sebagai obat. Dan ketika seorang meminumnya untuk apa? Untuk ghidha, juga untuk apa? Untuk makanan, maka juga cukup. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu kitabnya, dulu ketika beliau sampai di Mekah tidak punya bekal apa-apa, sudah berbekal dengan hadis ini. Beliau tiap hari apa? Cuma minum air Zam-Zam, tidak punya makanan. Karena seorang yang asing, tapi dia yakin dengan hadis tersebut. Cuma apa? Sarapan, makanan semuanya dengan air Zam-Zam. Dan ternyata dalam waktu berhari-hari dalam hari-hari yang lama, beliau bisa bertahan hidup. Dan bahkan beliau mengatakan saya menjadi gemuk. Ya, kata beliau gemuk. Ketika cukup dengan minum air Zam-Zam saja. Tanpa makanan-makanan yang lain. Karena memang Allah berikan keberkahan pada air Zam-Zam yang tidak diberikan pada air-air yang lain. Dan di antara sebabnya kita perhatikan barokah dari keikhlasan seseorang untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Hadis ini juga dalil bahwasanya setiap kesulitan Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersamaan dengan adanya kesulitan, di sana ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu yang wajib kita yakini. Maka minta kemudahan pada semua kesulitan-kesulitan kita ikhwanillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menyelamatkan umat-umat terdahulu, menyelamatkan bayi yang mungil ini bersama dengan ibunya dari kehausan, dari kelaparan. Demikian pula dia mesti akan memberikan jalan keluar kepada siapa-siapa saja yang jujur meminta kepadanya, jujur dalam meminta jalan keluar kepada Allah
Subhanahu wa taala.